Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas USB hub buatan dari brand Orico ini ya, USB-nya. Nah ya, dia mau serinya ya, seri berapa ini? TC2U U3. Nah ya, nah ini spesifikasi utamanya dia ya. Ada USB 3.0 yaitu USB A ada 2. Lalu USB Type-C ya versi 3.0 ada 2 juga. Nah ya, oke, mari kita lihat bagian dalamnya. Nah ini ya yang kita dapat dalam paket pembelian USB hub buatan dari brand Orico ini. Pertama kita akan dapat kartu garansi seperti ini. Nah ya, nah ini kartu garansinya. Garansinya berlaku 1 tahun ya. Oke, lanjut. Lalu kita akan dapat buku panduan. Nah seperti ini buku panduannya ya, menggunakan bahasa apa ini, bahasa Mandarin atau bahasa Cina ya, lalu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah ya, lalu kita akan dapat kabel data. Nah saya mengatakan kabel data ya karena fungsi utama USB hub ini ya yaitu untuk transfer data ya. Nah ini kabel data USB-nya yaitu berjenis USB Type-C to USB Type-C seperti ini. Nah ya, lanjut. Nah kita akan dapat USB hub itu sendiri seperti ini desainnya. Nah ya, oke. Ini ada LED-nya yang akan nyala ketika kita colokkan ke device seperti komputer ya ataupun laptop. Dia akan nyala berwarna biru ya. Lanjut di bagian atas, jadi habis dari laptop ini kita masukkan ke sini ya. Lalu untuk mencolokkan ke perangkat aksesoris kita akan dapat apa ini? USB Type-C 2. Nah ini ya, yang ke satu ya USB Type-C nya. Nah ini ya, 1 lalu 2. Ini untuk input ya, USB Type-C versi 3.0. Lalu USB A ya versi 3.0 juga ya. Kita akan ada 2 inputnya juga. Nah jadi ini maksudnya. Nah ini ya. Nah maksudnya itu ya. Akan saya hubungkan ke laptop saya ya, ini Asus ROG ya, seri kalau nggak salah GL552 atau berapa, yang ada port USB Type-C nya ya. Oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel USB Type-C ya, kabel datanya bawaan dari USB hub ya. Nah seperti ini ya. Nah oke, saya hubungkan. Oke, sekarang coba saya hubungkan ke laptop. Nah oke ya, ini sudah terhubung. Dia nyala, LED-nya berwarna biru seperti ini. Nah ya, ini kalau sudah terhubung ya. Oke, sekarang lanjut untuk tes transfer data. Oke, sekarang coba saya gunakan Orico USB hub-nya ini ya untuk aktivitas copy data dahulu. Ini ada 2 alat untuk copy data ya, mulai dari harddisk eksternal buatan dari harddisk apa ini, Seagate ya, dengan casing HDD eksternal dari brand Orico. Lalu ada juga ini tes untuk copy data ke flash disk. Nah ini ya, flash disknya yaitu SanDisk Extreme Go dengan USB versi 3.1. Nah ini ya SanDisknya. Nah oke, mari kita tes untuk mengkopinya sekarang. Nah ini ya sudah terhubung. Nah berkedip seperti ini. Oke, lalu saya hubungkan juga yang harddisk eksternalnya ya. Saya menggunakan USB Type-C ya, ini ya, USB Type-C to USB Type-C seperti ini. Ini lebih fokus ke transfer data ya USB-nya. Nah oke, saya hubungkan ke USB yang Type-C juga ke bagian USB hub-nya. Nah sudah terhubung ya, ini nyala. Oke, sekarang coba untuk copy yang bagian apa, harddisk eksternalnya dulu ya. Ini saya kasih nama Seagate eksternal. Oke, tes copy file besar dahulu, yaitu copy file sebesar 3 GB ya dari harddisk eksternal ke memori internal laptop. Saya menggunakan memori internal berjenis SSD M2 ya. Nah ini oke, coba saya copy sekarang
1 2 3 start. Nah ini ya, terbaca dia berkedip seperti ini. Nah ini ya, kecepatan maksimalnya dia mencapai hingga 92 MB ya untuk copy data file besar, yaitu sebesar 3 GB. Oke, sekarang coba copy data file kecil-kecil ya. Nah ini coba saya copy. Nah seperti ini, gini saja, langsung saya copy foldernya. Saya taruh dari harddisk eksternal ke memori internal laptop bagian SSD. Nah saya taruh di sini. Oke, 1 2 3 start, paste. Nah kalau untuk copy data file kecil-kecil, nah ini ya kecepatannya dia berada pada kecepatan berapa ini, sekitar, nah ini kita lihat saja berapa kecepatan maksimalnya dia. Nah ini ya, sekitar antara tadi berapa maksimalnya, sekitar 57 MB per detik ya, naik turun ya. Ini untuk file data kecil-kecil. Nah sekarang kita coba dari internal laptop SSD kita kembalikan ke HDD eksternal ya. Pertama yang copy file data besar dahulu berapa. Oke, coba tadi mana tadi, nah ini tes copy ya, ini ya. Oke, saya taruh di sini, saya hapus dahulu. Oke, saya paste sekarang dari internal laptop SSD ke HDD eksternal, paste. Nah, kecepatannya lumayan bagus ya. Agak nggak beda jauh, 11-12 lah. Tadi kalau copy data dari HDD eksternal ke internal laptop sekitar 90 MB-an ya. Nah kalau dari internal laptop ke harddisk eksternal dia mencapai sekitar berapa speednya, 85 MB. Nah tidak terlalu beda jauh, jadi lumayan bagus performa USB hub ini untuk copy data file ukuran besar. Oke, sekarang kita coba untuk copy data file ukuran kecil-kecil. Nah ini ya. Nah oke, sebentar. Nah ini tes. Nah ini saya hapus dulu yang tes copy kecil-kecil ini. Oke, sudah. Sekarang saya paste ya, dari internal laptop ke harddisk eksternal, copy file data kecil-kecil. Nah kecepatannya sama ya, nggak beda jauh. Jadi bagus sekali performa USB hub ini ya untuk aktivitas copy data ya. Nah ya sudah. Jadi untuk aktivitas copy data performanya cukup bagus sekali, baik dari harddisk eksternal maupun dari mana ke internal, dari internal laptop ke harddisk eksternal performanya cukup bagus sekali. Oke, sekarang kita coba yang tes copy data dari flash disk yang ini ya. Oke, ini SanDisk, saya kasih nama SanDisk eksternal. Pertama tes copy data file besar dahulu ya, yang 3 GB ini ke ini tes copy data ini saya hapus dahulu. Oke, saya paste dari flash disk ke internal laptop. Nah kalau dari flash disk ini ya malah kecepatannya cukup bagus sekali. Flash disk ini ya bisa mencapai hingga realnya berapa ini, sekitar 160-150 MB ya. Cukup bagus sekali speednya, jauh di atas speednya harddisk eksternal ya. Oke, sekarang coba ini ya, saya kembalikan lagi ya dari internal laptop SSD ke mana, ke SanDisk ya, ke flash disk. Nah ini saya hapus dahulu. Oke, saya paste sekarang dari internal laptop ke SanDisk atau flash disk ya. Nah ini kecepatannya dia juga cukup bagus, mencapai hingga berapa ini, kita lihat saja. Ini sudah jalan sekitar 100 berapa, 130 MB. Cukup bagus sekali speednya ya, dari internal ke flash disk. Nah bisa mencapai hingga 132 MB per detik ya. Oke,
Sekarang kita coba untuk copy data file kecil-kecil dari flash disk ke internal laptop ya. Oke, ini saya hapus dahulu. Oke, saya paste dari flash disk ke internal laptop, copy data file kecil-kecil. Speednya lebih bagus daripada apa? Yang harddisk eksternal ya, ini bisa mencapai hingga 26 MB per detik untuk file data kecil-kecil ya. Nah, cukup bagus sekali untuk performa yang flash disk, jauh di atas kecepatannya yang harddisk eksternal ya. Oke, sekarang saya kembalikan lagi, saya copy dari internal laptop ke flash disk ya. Nah, ini saya hapus dahulu yang flash disknya. Nah, oke, saya paste sekarang dari internal laptop ke flash disk, copy data file kecil-kecil. Nah, oke, sudah ya. Lalu lanjut, tadi berapa speednya? Coba saya lihat. Ini ya, dia mencapai hingga 7,3 MB ya. Nah, cukup bagus sekali performanya ya. Jauh di atas performanya untuk copy harddisk eksternal ya, dari harddisk eksternal. Baik, sekarang lanjut untuk tes koneksi keyboard dan mouse ya. Nah, ini ada mouse dari apa ini? Logitech ya. Ini RGB ya. Logitech seri berapa ini? G103. Nah, ini ya. Lalu ada juga keyboard seri berapa ini? Sebentar. G berapa ini? G512. Nah, ya. Oke, ini RGB semuanya ya. Oke. Sekarang coba saya hubungkan mulai dari keyboardnya dahulu. Nah, ini menggunakan dua colokan ya keyboardnya. Nah, ini ya. Ini colokannya ada gambar apanya ini? Ya, ini ada gambar USB-nya sama ada gambar keyboardnya. Mungkin untuk yang USB ini sebagai penghubung dia ke USB yang ini. Nah, ini yang ada USB-nya. Nah, ini ya. Nah, ini oke. Oke, kita coba sekarang saya hubungkan ya. Nah, saya hubungkan ke USB hub. Nah, ya, sudah nyala. Nah, ya. Nah, ini ya. Oke, coba saya fungsikan apa namanya? Keyboardnya, lihat ini. Nah, ya, dia berfungsi dengan baik. Softwarenya, nah ini saya setting, ketika saya tekan dia berwarna hijau seperti ini softwarenya ya. Artinya dia nyala dengan baik. Nah, ya. Nah, oke. Coba saya fungsikan Fn-nya untuk kontrol software keyboardnya ya. Nah, mati ya. Nah, nyala. Nah, artinya dia berfungsi dengan baik dari segi drivernya ya. Oke, sekarang coba saya hubungkan apa namanya, mouse-nya. Nah, ini berhubung dua USB-A-nya sudah digunakan ya, jadi saya menggunakan converter seperti ini ya. Coba, nah ini ya, ini USB dari mouse-nya saya converter ke USB Type C ya. Nah seperti ini USB Type C-nya ya. Oke, saya hubungkan ke USB Type C USB hub-nya. Nah, ya, sudah. Nah, ini dia nyala dengan baik ya. Softwarenya atau drivernya berfungsi dengan baik. Sekarang coba saya gunakan untuk copy ya. Nah, seperti ini. Copy ya. Dari apa ini? Dari internal laptop coba ke mana? Ke luar coba. Nah, ini ya, coba. Nah, berfungsi dengan baik ya. Oke, coba saya buka software Logitech-nya ya. Nah, ini. Nah, ya. Dia terdeteksi semuanya ya. Softwarenya atau drivernya. Artinya dia terhubung dengan baik dengan menggunakan koneksi USB hub Orico ini ya. Oke, sekarang lanjut tes apa namanya, sound card ya. Ini saya ada sound card dari Vention. Nah, ini ya, atau USB sound atau apalah ya namanya. Nah, ini ya. Nah, ini ada mic dan ada speakernya. Oke,
kita tes speaker dan mic-nya menggunakan USB hub ini dengan bantuan soundcard dari Vention ini ya. Nah ya, oke, saya colokkan sekarang. Nah ya, seperti ini ya. Nah ya, oke, coba saya hubungkan speakernya. Nah ini ya, saya menggunakan speaker ini dari apa nih? Dari apa nih? Simbada ya. Oke, saya hubungkan speakernya. Oke, saya fungsikan sebagai apa namanya? Jalur jack ya, ini ya, jalur jack ya. Oke. Nah, ini pindah ke USB. Nah, ya sudah. Nah, dia berfungsi dengan baik ketika digunakan untuk sound ya, USB-nya. Nah, ini ya. Nah, ya. Menggunakan jalur jack ini ya, jacknya ini. Nah, ini ya. Oke, sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, sekarang coba untuk mic ya. Nah, ini saya ada mic apa ini? Mic. Nah, ya ini ya mic-nya. Nah, ya, ini mic-nya. Oke, coba saya gunakan untuk mic. Nah, ya, coba. Untuk merekam. Nah, ini. Oke ya, coba. Halo, tes 1 2 3 tes USB Orico Hub. Tes halo tes USB Hub Orico tes 1 2 3. Halo, tes. Nah, coba ya, sudah ya. Oke. Coba saya play. Orico Hub tes halo tes. Nah ya, USB Hub Orico tes 1 2 3. Halo, tes. Sudah berfungsi dengan baik juga untuk fungsi mic-nya. Nah ya. Oke, selanjutnya saya coba untuk tes koneksi HP ya, untuk aktivitas transfer data ke HP maupun untuk modem ya. Coba ini saya menggunakan HP Samsung J7 Plus ya, menggunakan koneksi kabel dari Baseus. Nah ini ya, Baseus Halo menggunakan jenis micro USB. Nah seperti ini ya. Oke, coba saya hubungkan. Nah ini ya, sudah terhubung ke mode transfer file. Nah ini ya. Oke, coba saya gunakan untuk copy data ya. Dari mana tadi? Nah, coba dari ini. Tes. Nah ini ya. Bentar. Nah, ini aja, coba tes sound ya. Nah ya, ke ponsel mana? Ini J7 Plus ya. Coba saya ke memory card ya, gitu aja ya. Ke Yahoo, gitu aja ya. Oke, coba saya paste. Nah ya, sudah masuk. Nah ya, oke. Sekarang coba untuk koneksi modem ya. Nah, modem. Nah ini ya, nah ini coba saya gunakan untuk modem USB tethering, bisa atau tidak ya. Nah ini saya aktifkan modemnya. Nah ya, sudah aktif. Sekarang coba di bagian komputernya. Nah coba, nah ya, sudah terhubung ke modem di bagian komputernya. Coba tes ya, ke sini. Nah ya, coba buka apa. Nah ya, YouTube-nya bekerja dengan baik ya. Nah ya, nah ini ya, YouTube-nya bekerja dengan baik, digunakan untuk koneksi transfer data HP, bisa untuk koneksi USB apa, USB tethering pun juga bisa ya. Oke, jadi kesimpulannya Orico USB Hub Type C seri TC2U U3 ini performanya berdasarkan tes saya cukup bagus sekali. Semua tes yang sudah saya lakukan tidak ada yang tidak berfungsi. Semua berfungsi dengan baik. Baik tes untuk copy file data dari ponsel, dari hard disk eksternal, dari flash disk, dia berfungsi dengan baik. Tes sound card ataupun mic pun juga bisa. Tes modem USB apa dari HP pun juga bisa. Jadi performanya cukup bagus sekali.
Dan yang saya suka dari USB hub Orico ini ya, dia USB-nya itu bisa digonta-ganti sesuai dengan selera kita, karena ini bisa dilepas pasang USB-nya ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang Orico USB hub ini. Kalau teman-teman tertarik untuk membeli produk ini, link pembelian ada di deskripsi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.